Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bahan Referensi yang akan mengedukasi rekan-rekan ataupun kawan-kawan mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi ataupun membuat makalah dan berbagai tugas akademik yang ada di perkuliahan. Nah, tidak menutup kemungkinan juga pada channel ini peruntukan untuk siswa-siswa ataupun adik-adik STM ataupun SMK yang di bidangnya memang adalah industri ataupun elektronika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu buku pedoman dari profesor yang ada di perusahaan dan pedoman oleh para dosen di berbagai kampus. Nah, ini adalah buku yang berkaitan dengan otomasi industri. Nah, buku ini berjudul Introduction to Industrial Automation. Nah, yang dikarang ataupun diciptakan oleh peneliti ataupun bisa dikatakan ilmuwan, yaitu Stamatheos Meneses dan George Nikolakopoulos. Buku ini dikeluarkan Taylor and Francis Group. Nah, ini adalah yang mengeluarkan buku ini. Nah, di sini tanpa jelas bahwasanya buku ini dikeluarkan oleh Taylor dan Francis Group. Lama-lama kita akan langsung mereview apa saja yang ada di buku ini, mulai dari bab 1 sampai bab terakhir nantinya. Buku ini kalau tidak salah berjumlah 10 bab ditambah lampiran-lampiran nantinya di belakang. Kalau kita lihat ya ada 10 bab dan di sini nanti ada tambahan-tambahan ataupun lampiran di belakangnya yang juga mendukung ilmu dalam industri. Baik, kita mulai dari bab 1. Bab 1 itu adalah Industrial Automation ataupun otomasi industri. Nah, pada chapter 1 ini terlebih dahulu dibahas tentang industri. Nah, bagaimana cara industri itu dalam mengendalikan sistemnya. Nah, di sini dibahas pada buku ini, yaitu pada subbab 1. Nah, tanpa seperti gambar yang di buku ini adalah sebuah proses industri. Pulp and paper, kertas ataupun paper itu koran ya rekan-rekan ya. Nah, itu dia proses industri tadi. Nah, dimulai dari pencampuran, penggilingan, sampai pada proses yang terakhir nanti. Nah, pada gambar ini adalah konsep industri itu sendiri. Di sini ada motor sebagai aktuator, push button on off, sensor, kontrol, dan macam-macam yang akan dibahas di sini. Mungkin itu sedikit gambarannya tentang buku ini pada subbab 1 di bab 1. Nah, lalu kita masuk ke subbab kedua di bab 1. Mana ini adalah Automation and Process Control. Proses otomasi dan kontrol. Nah, sini kan dijabarkan tentang proses otomasi itu sendiri dan bagaimana mengontrolnya. Cukup menarik bukan untuk dipelajari bagaimana proses-proses industri. Nah, ini sangat cocok untuk mahasiswa-mahasiswa yang di bidangnya memang adalah industri ataupun elektro. Dapat di sini segala materinya cukup baik. Bahkan sampai ke proses diagram ataupun perangkaian diagram sirkuit.
Sini tampak jelas mengendalikan sebuah motor. Ini single line. Ini start delta nampaknya ya, dan ini dol rangkaian langsung ataupun starter langsung. Ini start delta. Mengenai computer based industrial control automation juga dibahas di sini. Bagaimana integrasi antara komputer, mesin, input output maupun analog, sistem yang dibuatkan jelas pada gambar di layar kita ini. Nah, ini bentuk dari SCADA. Dan juga SCADA ini adalah bagian dari industri yang tidak bisa dilepaskan sama sekali. Bahkan saya, pengalaman saya dulu pada saat melaksanakan eh, praktikum kerja lapangan eh, di sebuah PT Semen, yaitu Semen Padang. Nah, itu juga sudah dilengkapi dengan SCADA, di mana pada monitor itu kita dapat melihat dari pergerakan ataupun kita dapat memonitor dan mengendalikan dari SCADA ini. Baik dari itu sensor, motor, mil, segala macamnya yang berkaitan dengan proses industri di PT Semen itu sudah menggunakan SCADA. Dan juga pada buku ini dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan, di mana intinya akan melatih daya ingat Anda terhadap atau buku pada bab satu ini. Bukan pada bab satu juga, terdapat juga di bab-bab yang lainnya. Pasti ada pertanyaan di akhir bab. Nah, di bab 2, ini adalah komponen perangkat keras untuk otomasi. Nah, di sini dijelaskan ya, sama-sama kita ketahui untuk otomasi itu tidak bisa dilepaskan dari perangkat-perangkat tentunya, termasuk aktuator juga dibahas dalam buku ini. Sebegitu rincinya, bahkan sampai aktuator dibahas. Ini adalah beberapa aktuator seperti gambar A. Ya, di sini adalah servo motor, B DC motor, C stepper motor, D linear motor. Nah, ini adalah motor listrik yang umum digunakan di industri. Ini proses arah putaran rotornya. Yang ini dia putarannya searah jarum jam ataupun forward rotation, dan ini berlawanan arah jarum jam. Ataupun reverse rotation ataupun counter clockwise ataupun CCW yang biasa di istilah-istilah umum. Pneumatik actuator ya, pneumatik juga ada di sini dibahas. Cuman tidak rinci, hanya sekedar umumnya saja. Dapat dilihat. Begitu juga dengan relay. Relay ini adalah sebuah kontak yang dimana jika dia di arus listrik, dia akan ini akan menutup, sehingga listrik yang dari sini ataupun dari sini akan terkoneksi. Nah, itu bagi prinsip relay dengan kontak NO. Perlu diingat itu adalah NO. Jika dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan awal ini menyatu antara ujung yang ini, maka itu disebut dengan NC ataupun normally close. Nah, prinsipnya jika dia aliran listrik dari sini pun dari sini ataupun dari input lah, bisa dikatakan dari input, maka ini akan terbuka. Yang awalnya menyatu pada saat dia aliran listrik ini akan terbuka. Yang NO juga akan sebaliknya. Keadaan normal dia terbuka. Nah, pada saat dia listrik ini akan tertutup. Gitu kira-kira untuk prinsip relay. Sama dengan kontaktor, tidak ada bedanya. Untuk masalah prinsip. Ini dia gambaran relay. Ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, normally close, normally open. Nah, ini pada keadaan normal ini.
ketika dia pada kontak normally close, dia tertutup normal. Nah, pada saat terhubung, dia akan membuka, dapat di gambar ini. Itu juga dengan normally open. Pada saat dia keadaan normal, dia terbuka. Dan pada saat keadaan rustik, dia tertutup. Sehingga ini akan tersambung. Dan ini akan terputus pada saat terhubung dengan listrik. Sungguh banyak ilmu yang didapat daripada buku ini. Dan ini juga dijelaskan secara rinci datasheet relay yang ada di gambar ini. Nah, sensor. Sensor juga bagian dari proses industri. Karena pengguna sensor ini sangat beruntung bagi industri. Nah, di sini ada thermal overload relay. Ini adalah sensor yang mendeteksi kelebihan parameter-parameter sehingga seperti parameter arus, panas, dia secara otomatis akan memutus sehingga apa yang dikendalikan itu akan berhenti. Nah, ini adalah sensor proximity. Dan ini adalah sensor yang paling banyak ataupun bisa dominan dikatakan di industri karena sensor ini berkaitan dengan logam dan di industri sendiri itu banyak menggunakan komponen-komponen logam ataupun bahan-bahan dari logam. Nah, sensor ini dihususkan untuk mendeteksi logam. Nah, ini dia bagian-bagiannya pada sensor proximity. Nah, photoelektrik. Nah, seterusnya adalah photoelectric switch. Ini adalah switch photoelektrik di mana dia prinsip kerja berdasarkan rona ataupun dalam keadaan gelap ataupun terang. Jadi ada beberapa jenis listrik ini ketika dia pada keadaan gelap diletakkan pada gelap dia akan terhubung ataupun memberikan sinyal dan pada saat terang dia akan terputus sehingga tidak memberikan sinyal. Dan ada juga sebaliknya pada keadaan terang sensor ini memberikan sinyal dan pada saat gelap dia tidak memberikan sinyal ataupun tidak tersambung. Buku ini sangat banyak sekali sebenarnya yang mau dibahas. Timer juga termasuk bagian industri. Timer ini misalnya digunakan pada pengendalian motor. Nah, motor-motor yang membutuhkan timer pada suatu kondisi dalam proses industri tersebut. Nah, ini langsung saja kita ke bab 3. Industrial Automation Synthesis. Nah, ini prinsip desain automation circuit. Sini dibahas prinsip-prinsip sirkuit-sirkuit dalam industri tersebut. Sirkuit dasar, basic. Lanjut kita ke bab 4. Nah, di bab 4 ini logika desain terkait dengan otomasi ataupun sirkuit otomasi, logikanya. Sini dibahas logika-logika rangkaian ataupun sirkuit daripada otomasi tersebut. Nah, ini ada boolean logic, komponen, state diagrams, classical state diagrams,
Ya, di bab 5, pada bab 5 dia akan membahas elemen-elemen ataupun komponen-komponen dari elektropneumatik. Sini merincikan daripada sebuah pneumatik. Jenis-jenis pneumatik dibahas di sini. Sampai dengan tekanan udara yang ada di pneumatik juga dibahas di sini. Bagian-bagian pneumatik. Sangat lengkap sekali untuk dipahami. Banyak sekali yang bisa kita garap dari buku ini. Seterusnya pada buku ini juga dibahas tentang penggunaan PLC. Pengoperasiannya juga akan dibahas di sini. Karena dalam industri tidak akan lepas daripada yang namanya PLC, baik itu PLC Siemens, Omron, Mitsubishi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan PLC. Nah, pada chapter 6 ini ataupun bab 6 ini dibahas tentang apa itu PLC, apa gunanya. Dia akan dijelaskan di buku ini secara rinci. Bagian-bagian PLC dapat dilihat di sini. Ini adalah programnya, power supply, CPU, memori, sehingga dapat mengontrol proses industri. Nah, modul construction of PLC, modul daripada PLC. Dan PLC ini bisa ditambahkan sehingga tidak perlu membeli bukan membeli ataupun membuat PLC yang baru pada suatu sistem itu. Hanya saja di sini kita kan membeli modulnya dan menempelkan pada sirkuitnya ataupun papannya nanti dan akan saling terkoneksi dengan PLC ini. Nah, itu mudahnya ataupun keunggulan daripada PLC. Pada PLC juga ada I/O, di mana ada digital dan analog. Input analog, digital input. Nah, bahas di sini. Mungkin daripada rekan-rekan bisa melihat buku ini secara langsung pada web sehingga lebih rinci. Karena dari penjelasan saya ini mungkin dari beberapa teman-teman ataupun adik-adik masih banyak yang kurang paham tentang apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Dibahas lagi tentang PLC yaitu basic program ataupun prinsip program dasar. Di sini ada kontak, ada 2 jenis, dan ini output. Ini dinamakan dengan diagram logik ataupun ladder diagram. Dan ini hanya dikontrol ataupun dibuatkan pada bahasa pemrograman untuk PLC. Dan untuk beberapa PLC ataupun jenis PLC tertentu juga memerlukan software yang khusus juga. Seperti daripada PLC Omron, dia ya membutuhkan software yang namanya CX Designer ataupun CX Programmer. Nah, itu untuk Omron. Sedangkan untuk Siemens PLC Siemens itu membutuhkan software yaitu software keluaran Siemens juga, itu TI Portal. Sangat lengkap sekali untuk buku ini. Nah, koneksi ataupun network PLC
dengan industri. Ini dibahas pada bab 8 ini. Topologi terkait dengan topologi jaringan. Nah, ini dibahas semua. Star topologi secara rinci dibahas di sini. Ring, bentuk topologi-topologinya di sini dijabarkan, ada itu star, ring, bus, topologi bus. Nah, komunikasi protokol ataupun protokol komunikasi. Ada master slave, method of access, transmission method. Ini jenis-jenis protokol komunikasi. Tidak akan rugi kalau kita memiliki buku ini ataupun e-book daripada bagian buku ini. Lanjut kita kepada 9 itu penggunaan PID pada industri. Nah, dengan adanya PLC ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya penggunaan ataupun penerapan PID itu bisa diterapkan untuk digunakan mengendalikan kontrol pada industri. Di sini secara umum akan dibahas tentang PID, bagaimana prosesnya. PID sendiri itu adalah sistem umpan balik. Nah, dan untuk pada rekan-rekan tentang PID ini bisa dicari referensinya di berbagai YouTube, itu sangat banyak apabila tertarik dengan masalah daripada PID. Ini adalah diagram daripada PID yang diterapkan di industri. Ini menggunakan input ataupun output yang analog. Kalau untuk digital itu tidak bisa karena tidak bisa diatur untuk masukan dan keluarannya. Sedangkan untuk analog itu bisa diatur sesuai dengan rentang yang kita inginkan. Terusnya ya ini bab terakhir daripada buku ini, itu pengaplikasiannya di industri. Nah, banyak. Di sini ada, kalau tidak salah ini ada 29 aplikasi pengaplikasian pada industri. Yang pertama itu adalah cyclic operation of traffic light. Ini ada lampu jalan ya, penerapannya. Conveyor, pada conveyor juga diterapkan. Ini untuk traffic light tadi, dapat di sini. Dan ini pada conveyor. Packaging itu sistem pembungkusan ataupun pengepakan. Nah, dan ini kita ditugaskan untuk membuat program daripada penerapan industri ini di software yang akan mendukung PLC seperti Omron, TI Portal. Ini yang keempat, conveyor system transferring normal material. Ini adalah conveyor yang transfer material. The food industry machine for production of ciki salad. Nah, sampai pada makanan pun menggunakan proses industri. Bayangkan rekan-rekan. Redentai catching movement of our table. Ini apa ini? Ya pokoknya itulah ya rekan-rekan. Yang ketujuh, wooden patch stacking, venting, and transferring proses. Biliar, pada proses biliar juga, bahkan di biliar sudah menerapkan industri. Nah, apa dilihat pada gambar ini? Menggunakan motor, ketika bola masuk dari lubang meja biliar,
Ketika koin dimasukkan, sensor mendeteksi masuk ke sini, maka ini akan menginputkan sinyal agar motor dihidupkan untuk mengirim bola ke atas meja. Pembuatan minuman susu, traffic light complex, itu di aplikasi 11. Stacking machine of like objects, simple robotic. Nah, ini bisa dibuat ataupun diterapkan untuk sebagai latihan agar lebih mendalami tentang ilmu-ilmu otomasi ataupun otomatisasi. Pengepakan botol, sungguh luar biasa bagi yang menciptakan buku ini. Sangat membantu pada para pembaca ataupun mahasiswa-mahasiswa, siswa-siswa yang bersekolah ataupun mengambil jurusan industri. Ya, mungkin itu daripada isi buku ini. Dan ini adalah lampiran-lampiran tambahan arithmetic system yang mungkin bermanfaat bagi rekan-rekan ataupun adik-adik di sana. Ini adalah referensi yang diambil daripada pengarang buku ini, lengkap dibuatkan di sini. Luar biasa. Ya, baik, mungkin itu review tentang buku industri ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama saya sendiri, edukasi untuk para penonton. Dan mungkin yang terakhir kali adalah mohon juga dukungannya dari rekan-rekan penonton agar mendukung channel ini ataupun menyebarluaskan channel ini, karena channel ini sama-sama mengedukasi kita tentang berbagai referensi-referensi tentang pembelajaran nantinya. Dan juga untuk channel ini mohon bantuan dari rekan-rekan memberikan saran ataupun kritikan buku, berikan saran buku selanjutnya yang akan di-review, dan gitu kita akan review. Terima kasih. Akhir kata, semoga ini menjadi amal ibadah, bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan follow semua sosial media kita, sehingga nanti tentang review-review buku terbaru akan bisa dilihat. Dan terima kasih, see you next to video klip selanjutnya yang akan membahas buku-buku apa saja nantinya. Tapi untuk saat ini saya fokus membahas buku-buku di bidang teknik elektro. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.